Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain N. NIM F1D11904. Saya di sini untuk menjelaskan tutorial bagaimana mengerjakan soal menggunakan metode titik tengah dan metode Simpson. Untuk metode titik tengah dengan soal fx sama dengan t pangkat 2 min 4 sin t sama dengan 0. Itu ditentukan nilai hampirannya menggunakan kaidah titik tengah dengan H sama dengan 0,1 dan rumus sebagai berikut. Dan untuk pertama-tama, bagaimana cara untuk membuat objek-objek seperti 1, 2, dan 3 objek ini, yaitu kita menggunakan insert, klik objek, dan klik di Microsoft Equation, klik OK. Nanti kalau sudah diklik OK, akan timbul rumus-rumus yang bisa kita edit sesuai rumus yang tertera. Ke langkah kedua, kita akan langsung mengerjakan soal yang kita ketahui A adalah batas bawah, B adalah batas atas, H, dan nilai N. Untuk batas atas, untuk batas bawah adalah 64, batas atasnya adalah 66, dan H adalah 0,1. Bagaimana cara mencari N? Cara mencari N itu adalah B dikurang A dalam kurung dibagi dengan H sama dengan 20. Ini berakhir sama dengan adalah N kurang 0,5. N dikurang 0,5, 19,5. Setelah kita merapkan nilai-nilai dari A, B, H, dan N, kita membuat tabel I, tabel X, dan tabel fx. Untuk tabel I yang pertama, untuk tabel I, nilai yang kita tahu adalah setengah. 1, 2, dan 3/2 atau 1,5. Karena kita sudah tahu nilainya, langsung saja kita tarik ke bawah sampai ke N, yaitu sampai ke 19,5, berakhir N 19,5.
dan nilai X. Untuk mencari nilai X itu adalah sama dengan A ditambah dengan H. A ditambah dengan H dan dibagi 2. Tutup kurung 64,005. Lalu yang kedua adalah sama dengan B18 itu ditambah langsung dengan H 64,16. Kalau sudah dapat kedua ini, kita kunci dulu ya, kita kunci dulu yang kedua dengan menggunakan dolar di sebelum B dan juga di setelah B. Jika sudah kita kunci, kita bisa langsung tarik sampai 19,5. Untuk mendapatkan nilai selanjutnya untuk fx, untuk mendapatkan nilai fx, maka yang kita lakukan adalah sama dengan itu 1 dibagi dengan 64,005 kurung dikurang ya dengan eksponen, kurang eksponen 64,05 lagi kurung ditambah cos ke kurung B18 lagi tutup kurung. Dan yang nilai yang berikutnya sama dengan langsung tarik saja. Kalau untuk lebih sederhana langsung kita tarik saja sampai bawah biar langsung selesai, biar langsung cepat selesai. Setelah itu di sini kita akan mencari nilai total. Nilai total kita dapatkan dengan menggunakan pencarian sum, lalu kita tarik dari atas sampai ke bawah. Sum atas sampai ke bawah kurung. Lalu nilai hampiran. Hampiran bisa kita dapatkan, nilai hampiran bisa kita dapatkan dari B14 atau nilai H dikali dengan total ya, dikali dengan total, jadi sama dengan H dikali dengan total. Kita mendapatkan nilai hampiran, langsung ditandai, kita beri warna. Berikutnya ke metode Simpson. Metode Simpson yang pertama kita lakukan adalah mengisi nilai A, B, H, dan N-nya.
sorry, salah. Untuk nilai A nya 64, untuk nilai B 66, dan nilai H 0,1. Untuk nilai N sendiri adalah B dikurang A dalam kurung dibagi H kurung. Untuk di sini ini sampai berakhir dari iterasinya. Iterasi. Selanjutnya kita membuat tabel dari I, X, dan Fx. Untuk nilai I-nya itu dimulai dari angka 0 ke 1 sampai seterusnya. Sampai 20. Dan untuk mendapatkan nilai X-nya, X yang pertama itu adalah A, jadi nilainya adalah 64. Untuk X yang kedua itu bisa kita dapatkan dari 64 ditambah dengan H 64,1. Dan yang ketiga juga sama dengan ditambah dengan H juga. Nah, setelah kita dapat dua ini, kita bisa langsung tarik ke bawah sampai ke iterasi yang ke-20. Tapi kita kunci terlebih dahulu. Nah, kita kunci sebelum huruf B dengan angka dolar, dengan simbol dolar. Kita kunci. Dan langsung ditarik sampai 20. Setelah kita dapat seluruh angka X, lanjut ke angka Fx. Lanjut ke Fx. Untuk mencari Fx yang pertama itu adalah sama dengan dalam kurung 1 maksud saya itu dibagi 64 tutup kurung dikurang eksponen B13 atau 64 lagi kurung ditambah cos 64 tambah cos kurung 64 kurung. Untuk Fx kita bisa langsung tarik ke bawah untuk mendapat angka-angkanya. Setelah Ix dan Fx kita dapatkan, kita buat tabel lagi di sampingnya, itu koefisien. Koefisien ini seperti yang ada pada rumus. Koefisien yang pertama itu 1. Karena itu yang pertama kita isi 1. Dan juga yang terakhir itu 1. Maka kita tulis 1 juga. Untuk yang kedua 4. Yang ketiga itu yang kedua itu kenapa 4? Karena dia dari ganjil. Dia ganjil ini 64,1. Sedangkan yang kedua itu dia genap 64,2. Dia terus mengalami ganjil, genap.
jadi dia ini koefisiennya nilai dari rumus tadi dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 1, dan 4-nya itu adalah ganjil, sedangkan 2-nya adalah genap. 4 ganjil, 2 genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, sampai ke angka terakhir 66. Setelah koefisien selesai, buat lagi tabel fx dikali dengan koefisiennya. Nilai pertama dari fx dikali koefisien adalah sama dengan nilai pertama dari fx dikali nilai pertama dari koefisien. Langsung dan sudah bisa langsung kita tarik sampai ke iterasi 20. Jika sudah lengkap seperti ini, tinggal kita mencari total dan hampiran. Untuk totalnya sendiri sama dengan sum kurung, kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung. Dan untuk hampirannya sama dengan buka kurung, nilai dari H dibagi dengan 3, tutup kurung, itu dikali dengan total dengan dapat nilai hampiran, kita tebalkan dan juga kita beri warna hijau. Mungkin seperti itu saja tutorial dari saya. Mungkin kita akan membahas simpulan dari pada tutorial dari kaidah titik tengah dan metode Simpson. Mungkin ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari titik tengah dan Simpson itu dinilai untuk mencari nilai n-nya. Pada nilai n-nya itu dia berakhir di 19,5 dan juga 19,5, dan juga kaidah titik tengah tidak memiliki koefisien dan fx dikali koefisiennya. Sedangkan metode Simpson perhitungannya berakhir sampai iterasi yang ke-20. Jadi tidak menggunakan perhitungan n, tapi iterasi daripada n. Sampai ke koefisien ini, barulah kita cari total dan hampirannya. Total dan hampiran daripada fx dikali koefisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.